Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Saya Dadang Romansa akan menjelaskan mengenai standar akuntansi keuangan nomor 109 atau akuntansi zakat infak sedekah ya. Kemudian nanti di sesi berikutnya terkait dengan materi analisa laporan keuangan ya, sesuai dengan standar akuntansi 109. Mudah-mudahan bahan ini bisa bermanfaat. Secara lengkap Bapak dan Ibu bisa lihat di slide video berikutnya ya, yang kita bagi menjadi 3 sesi ya. Pertama mengenai standar akuntansi 9, kemudian yang kedua proses penyusunan laporan keuangan ya, lembaga zakat berdasarkan akuntansi 9, dan terakhir analisa laporan keuangan, kebijakan apa, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari transaksi yang sudah dijalankan selama setahun ya, baik itu zakat, infak sedekah maupun amil. Nah, secara keseluruhan insya Allah bisa dipelajari dalam video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya Dadang Romansa dari Sekolah Tinggi Ekonomi Samsedi, dan juga saya sebagai senior auditor di Kantor Akuntan Publik AR Utomo, dan di Kementerian Agama saya di Direktorat Zakat dan Wakaf sebagai instruktur untuk standar akuntansi keuangan syariah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pernyataan standar akuntansi keuangan syariah nomor 109, yaitu tentang akuntansi zakat dan infak sedekah. Untuk biodata yang lebih lengkapnya, Bapak dan Ibu bisa lihat di slide saya nomor 2 tentang CV pembicara. Baik, di Indonesia ini ada 3 pilar standar akuntansi keuangan. Yang sebelumnya kita hanya punya 1 standar akuntansi, yaitu standar akuntansi keuangan Indonesia. Tapi saat ini kita selain standar akuntansi keuangan yang besar, yang sudah dikonvergensi ke IFRS, yang sudah kita namakan namanya SAK umum, standar akuntansi keuangan umum. Kemudian karena standar ini mengkonvergensi standar akuntansi internasional, maka banyak entitas-entitas yang tidak bisa terakomodir standarnya dengan SAK umum, sehingga Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan menyusun standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau yang kita kenal SAK etap. Ya, di mana SAK etap ini untuk mengakomodir transaksi atau pelaporan entitas yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan SAK umum. Maka acuannya adalah ke SAK etap. Nah, kemudian yang ketiga, selain akuntansi umum dan etap, di Indonesia juga berkembang namanya entitas bisnis yang secara operasional ini mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional atau yang kita sebut dengan entitas syariah. Nah, atas berkembangnya entitas syariah ini, maka Dewan Standar Akuntansi Syariah menyusun ya, selain SAK umum dan etap, kita juga ada namanya standar akuntansi keuangan syariah yang khusus mengatur pelaporan dan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh entitas baik bisnis syariah maupun entitas non-profit yang syariah. Maka itu yang menjadi acuan kita. Nah, standar akuntansi keuangan syariah 109 atau akuntansi zakat infak sedekah ini salah satu bagian dari standar akuntansi keuangan syariah. Ya, yang salah satunya mengatur ya bagaimana pencatatan dan pelaporan untuk transaksi zakat dan infak sedekah ini. Nah, mungkin di slide berikut terlihat
ini ada standar akuntansi umum ya yang mengacu kepada FRS. Kemudian di tengahnya ada standar akuntansi keuangan syariah. Ya, kemudian ada standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik. Kenapa saya letakkan di tengah? Karena SAK Syariah ini juga mengatur ruang lingkupnya ya, standar akuntansi atau entitas yang dia menggunakan entitas FRS, SAK besar, dan transaksi yang dijalankan oleh standar akuntansi entitas publik, maka dia akan menggunakan standar syariah. Kemudian kita fokus kepada standar akuntansi ke-9 yang disebut dengan akuntansi zakat infak sedekah. Ini standar ini diterbitkan oleh Dewan Standar ya di tahun 2010 dan sebenarnya ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia ini 2011 lahirnya ya akunnya. Nah, standar akuntansi 109 ini tidak hanya lahir begitu saja, tetapi diawali dengan di PSAK umum dulu kita punya acuan yang disebut dengan PSAK 45 atau standar pelaporan untuk entitas non-profit. Gitu. Inilah yang awal kita acu untuk mencatat laporan keuangan non-profit. Kemudian dengan lahirnya lembaga zakat ya, sebelum Undang-Undang 23 nomor 11 melalui forum zakat, organisasi pengelola zakat dulu sempat dirumuskan namanya pedoman akuntansi zakat atau POPZ ya. Ini juga menjadi acuan awal dan menjadi cikal bakal lahirnya akuntansi zakat infak sedekah 109 ini. Nah, kemudian setelah lahir akuntansi 9 juga dilahirkan pedoman akuntansi. Ini sama yang menerbitkan forum organisasi zakat ya bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional Pusat Batnas. Nah, kemudian 109 juga ini tidak terlepas dari rujukan syariahnya yaitu himpunan fatwa yang dikeluarkan oleh Fatwa Zakat ya Majelis Ulama Indonesia. Dan tentu juga harus inline dengan kompilasi peraturan-peraturan undang-undangan zakat nasional yang ada di Indonesia. Oke, ini kira-kira isi standar akuntansi keuangan syariah dari 2001, 2002 ya kita punya 59 bank syariah. Nah, akuntansi 109 ini 2011 ya. Nah, kemudian sisanya ada 110 zakat, 111 akuntansi waan dan terakhir 2018 itu IAI menerbitkan akuntansi 112 yaitu untuk transaksi wakaf ya, baik nazir maupun wakifnya. Nah, standar akuntansi syariah ini tidak berdiri sendiri, tentu mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ini yang jadi rujukan utama. Sehingga di cover depan PSAK Syariah ini ada surat persetujuan ya, kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, ya MUI. Karena 109 ini PSAK 109 ini tidak berdiri sendiri, tapi dia tidak boleh bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, maka di standar ini yang telah memperoleh persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang kedua juga harus in dengan regulasi pemerintah. Ya, salah satunya peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 ya sebagai turunan dari Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 gitu. Nah, kemudian juga PSAK Syariah juga inline dengan jenis entitas dan produk syariah yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Tentu yang 109 ini juga mengikuti standar produk atau kebijakan transaksi-transaksi yang ada di Badan Amil Zakat Nasional maupun di Lembaga Zakat Nasional atau LAZ gitu ya. Nah, ini yang diatur PSAK 109 ini merujuk kepada fatwa, merujuk kepada regulasi, kemudian juga merujuk kepada jenis entitas dan produk yang ada di entitas syariah itu tersebut. Baik, kita langsung kepada transaksi yang diatur di dalam PSAK 109 ini.
Kita lihat di dalam slide ini, lembaga amil zakat atau Badan Amil Zakat Nasional ini transaksinya meliputi ya, atau 109 ini mengatur atas transaksi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah ya, yang diterima oleh amil ya, dari muzaki dan donatur. Nah, ini pertama yang diatur dalam 109 ini. Kemudian yang kedua, bagaimana mengatur transaksi atau pencatatan atas transaksi amil pada saat menyalurkan dana zakat infak sedekah ini kepada mustahik ya, atau kepada penerima ya, asnaf zakat begitu, atau penerima infak sedekah ya. Kemudian yang ketiga juga mengatur bagaimana mengelola dana ini ya, atau operasional amil. Itu yang diatur di dalam 109. Okay. Apa isi transaksinya? Ya. Pertama, di lembaga zakat maupun di Bajnas itu terdiri dari penerimaan zakat perusahaan. Ya. Zakat perusahaan ini pemahamannya apakah itu zakat mal yang dikeluarkan oleh perusahaan atas zakat labanya entitas. Ya. Atau perusahaan memotong gaji karyawan gitu ya, ini juga bisa masuk melalui perusahaan yang nanti akan masuk sebagai muzaki langsung ya gitu. Kemudian juga mencatat atas transaksi dana-dana CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan yang penyalurannya dilakukan melalui lembaga zakat gitu ya. Istilahnya secara undang-undang atau peraturan disebut dengan dana sosial dan keagamaan lainnya ya, DSKL kita sering menemukan. Kemudian juga sumber pendanaan Lajnah dan Bajnas ini juga bersumber dari zakat yang dibayarkan oleh muzaki secara langsung ya ke amil, atau infak sedekah dari donatur ya. Dan sekali lagi tadi dana sosial keagamaan lainnya, ini juga banyak sumber-sumber lain yang selain zakat, infak dan sedekah. Nah, kemudian bab penyalurannya adalah kalau dia non zakat, infak sedekah, CSR dan DSKL, tentu ini disalurkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan dalam bentuk beasiswa, pengobatan atau kesehatan, dan aktivitas sosial dan sosial bisnis gitu ya. Nah, khusus untuk dana zakat, tentu filternya penyalurannya itu atas dasar asnaf zakat yang 8. Ya. Kemudian CSR biasanya program-program kemanusiaan ya, pemberdayaan masyarakat atau kebencanaan. Nah, atas transaksi inilah yang diatur di dalam 109 ini. Ya, treatmentnya harus mengikuti aktivitas yang ada, dicatat dan dilaporkan sesuai dengan 109. Kemudian ini praktek akuntansi zakat sebelum 109 mungkin tidak perlu saya bahas panjang. Kita mengacu ke SAKA umum 45, kemudian POPJ, dan sekarang kita mengacu kepada 109. Apa tujuannya? Supaya laporan keuangan lembaga zakat ini bisa dipahami oleh semua orang ya, bisa dikomparasikan. Kemudian juga salah satu yang paling penting dalam tujuan pelaporan lembaga zakat ini adalah untuk mengevaluasi ya peningkatan kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah yang dilakukan oleh kegiatan atau aktivitas amil itu sendiri. Oke, nah ini ringkasan 109 isinya, simple memang nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, tapi dalam ruang lingkup ini 109 itu hanya amil yang aktivitas utamanya menerima dan melakukan dana zakat, itu kita standarnya ngatur 109. Tapi apabila ada amil yang aktivitas utamanya bukan menerima dan melakukan sedekah, maka tentu atas dana tersebut itu mengacu kepada PSAK yang lain. ETA, kalau ada zakat 109, kemudian 101 ajuan pelapornya, dan 45 berikutnya. Oke, ini PSAK, tujuan dan lingkupnya intinya mengatur atas transaksi pencatatan yang ada di dalam lembaga zakat. Karakteristik mungkin tidak perlu saya bahas, bisa Bapak dan Ibu belajar sendiri. Nah, apa sih yang diatur dalam 109 ini? Pertama, dana amil ya. Itu bagian amil atas dana zakat dan sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengolahan dana amil. Artinya dana amil digunakan hanya untuk aktivitas yang ada hubungannya dengan aktivitas penghimpunan dana zakat, kemudian dan aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan penyaluran dana zakat. Itulah boleh dibiayai atau menggunakan operasional amil. Kemudian infak sedekah
dana yang berasal dari penerimaan infak dan sedekah, kemudian zakat, dana yang berasal dari penerimaan zakat dan sedekah. Nah, untuk terpenuhi dana standar 109 ini, maka eh, pertama kali yang harus diperhatikan adalah adanya manajemen kas. Ya, standar kepatuhan syariah mewajibkan zakat itu, dana itu wajib oleh amil dicatat dan disajikan sesuai dengan jenis tanahnya, di mana kalau kas terdiri dari kas di tangan dan kas di bank, kas di tangannya harus dipisah antara kas zakat, infak sedekah, wakaf, sama amil. Begitu juga rekeningnya ya, rekening zakat, infak sedekah, rekening wakaf, dan rekening amil. Begitu juga dana-dana yang lainnya ini harus dipisahkan dari, tidak boleh dicampur. Oke, kemudian terakhir mungkin aktivitas penerimaan itu harus ada dua, terima transfer by rekening, kemudian ada penerimaan tunai. Maka apabila diterima oleh tunai, baik, untuk terpenuhinya 109, maka dalam praktek transaksinya itu AMIA juga harus memisahkan antara transaksi tunai dan transaksi bank, gitu ya. Nah, yang tunai ini tidak boleh langsung digunakan, harus disetorkan melalui bank supaya terrekod ya. Kalau penerimaan zakat ke rekening zakat, kalau penerimaan infak ke rekening infak, gitu. Penerimaan amil tentu ke rekening amil. Begitu juga dalam penyaluran ya. Kalau bisa semaksimal mungkin diusahakan bahwa kalau dia menyalurkan dalam bentuk beasiswa misalnya atau program, itu lebih baik melalui transfer. Tapi kalau untuk operasional amil mungkin diminimalkan, atau program-program yang sifatnya charity atau urgent ya, itu bisa boleh langsung disalurkan ke mustahik melalui kas ya, pengeluaran kas. Okay. Berikutnya terkait dengan saldo dana, ini juga harus diperhatikan bahwa dana itu terdiri dari dana zakat, infak, sedekah, sama dana amil. Artinya tidak semua saldo dana itu dalam bentuk uang ya. Maka kalau ada saldo dana zakat 100 juta terdiri dari kas di tangan dan di bank, jika tidak punya aset kelolaan. Tapi kalau punya aset kelolaan misalnya ambulan, itu berarti plus itu saldo dananya. Kalau sedekah terdiri dari piutang, kas di tangan dan di bank, termasuk investasi karena diperbolehkan. Nah, yang perlu perhatian adalah dana amil. Dana amil ini saldonya terdiri dari kas, peralatan kantor, piutang amil, investasi, dan lain-lain ya, jika ada. Jadi tidak otomatis bahwa saldo dana itu senilai uang yang ada di rekening bank maupun di peti cash gitu. Barangkali itu sebagai pendahuluan untuk penjelasan tentang standar akuntansi keuangan 109. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.